Itu luka hancurkan. Allahu Akbar. Dalma Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ajian pangbuka Allah, ajian pelembuan Allah, ajian pangasa Allah, ajian panutup. Tutup kekuatan pusakan. Ya qadamu hadi asbani kalimat min ayatin. Apakah benar ini penyakit santet atau bukankah ini liver? Jadi banyak yang komentar di sini katanya itu bukannya liver. Ya memang ini seperti penyakit liver ya. Terus ada juga yang berkomentar yaitu liver, tapi selain liver itu juga disantet. Soalnya bapak gue juga pernah, sama bapakku juga sampai akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi teman-teman semua, santet itu bukan berarti tidak ada. Jadi saya ingin berbagi informasi ya teman-teman. Kalau ada orang yang bilang mengatakan bahwa santet itu tidak ada, mungkin itu memang pendapat dia. Terus kenapa orang yang menantang santet tidak terkena? Bukan di sini saya akan sedikit menjelaskan. Dan ada beberapa yang termasuk santet, seperti santet itu bukan berarti hanya dikirim oleh sesuatu hal yang gaib, melainkan bisa melalui cara manusia. Tidak harus dengan gaib seperti racun, obat, dan yang lainnya. Itu juga bisa termasuk dikatakan santet, termasuk sihirnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kita reaksi yang Sumedang yang sedang mengobati orang yang katanya terkena santet, teluh, atau guna-guna. Nah, di sini namun berbeda pendapat dari berbagai netizen. Video ini kan sudah sangat lumayan viral ya. Yang Sumedang ini sudah lama mengobati orang-orang yang terkena gangguan hal-hal mistis seperti contohnya santet, kesurupan, guna-guna, dan yang lainnya. Namun kali ini saya akan coba mereaksi ketika ada seseorang yang dikatakan terkena santet, namun sebagian orang juga bilang bahwasanya ini bukan santet tetapi ini penyakit liver gitu ya, atau apa tuh bahasa Inggrisnya ada ya, bahasa Inggrisnya itu apa namanya. Jadi intinya penyakit liver gitu ya. Nah, di sini ada seorang ustadz juga, yaitu Ustadz Faizar, mengatakan bahwasanya memang benar santet itu ada. Nah, jadi santet bukan berarti tidak ada. Oke, kita lihat dulu penjelasan dari Ustadz Faizar ya. Jadi kalau misal santet pakai racun, ya ini masuk ke ranah sihir dalam pengertian ulama. Ya, ini yang saya pahami demikian. Jadi santet ada nggak? Ada. Apakah termasuk sihir? Termasuk sihir. Dan ingat, dalam pengertian para ulama, sihir itu tidak mesti dengan bantuan setan. Kan ada kalanya menggunakan media tadi obat-obatan, ada kalanya menggunakan reaksi kimia, ada kalanya menggunakan metode sulap, ada kalanya dengan metode setan, dengan mendatangkan setan, kemudian menyuruh setan itu untuk bekerja menyakiti manusia dan mempengaruhi pikirannya. Ini yang dimaksud dengan sihir, atau orang Jawa mengatakannya dengan istilah santet. Nah, jadi jelas ya, Ustadz Faizar juga mengatakan bahwasanya ilmu santet itu juga termasuk sihir, dan santet terbagi beberapa cara orang untuk melakukan atau untuk menyantet. Bukan hanya kita memanfaatkan makhluk-makhluk gaib, tetapi juga bisa melalui racun, melalui obat, dan juga yang dikatakan melalui sulap juga bisa melakukan santet. Intinya kiriman atau apa yang dilakukan manusia kepada seseorang yang ingin dia lakukan, baik itu benci, kebencian, kejahatan, dan yang lainnya, itu juga bisa disebut santet melalui hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, seperti memanggil makhluk gaib, melakukan membuat racun, dan kiriman obat-obatan yang lainnya, itu juga bisa masukkan termasuk santet. Sudah jelas bahwasanya jika ada orang mengatakan santet itu tidak ada, itu mungkin mereka itu menurut versi mereka, tetapi sudah kita dengarkan bahwasanya santet itu memang ada ya, gitu kan. Jadi yang Sumedang ini melakukan pengobatan ini bisa juga termasuk si pasien ini kena santet, bukan berarti ini bohong ya. Cuma di sini komentarnya banyak sekali bahwasanya bertentangan dengan hal ini, apalagi di zaman sekarang orang-orang sudah tidak mempercayai dengan hal-hal gaib yang seperti ini. Perut membesar seperti ini dikatakan bukan santet, apalagi yang lebih parah lagi ini dibilang settingan gitu kan. Gimana mungkin
pasien yang sedemikian rupa penyakit bila ini settingan, karena ini kan bukan konten melawan dukun, tetapi melawan santetnya, isi yang dikirim oleh dukun. Ya mungkin banyak beberapa orang yang melakukan konten seperti ini, tetapi mereka melawan dukunnya langsung, bukan melawan pasiennya yang terkena santet. Seperti yang sudah kita lihat bahwasanya konten-konten yang mempertontonkan melawan dukun seperti yang Gus Tommy, Gus Samsudin, Gus Nur Samsudin dan lainnya, mereka itu melawan dukunnya, bukan melawan santet yang seperti ini yang dilakukan oleh yang sedang. Bisa saja mereka itu membuat hiburan gitu kan, membuat settingan, ya disebut istilahnya settingan gitu. Tetapi ini kita sudah melihat sendiri bahwasanya yang sedang berusaha melakukan penyembuhan kepada si pasien yang dikatakan terkena santet, atau bisa juga dibilang terkena liver. Nah, jadi di sini si pasien ini bukan berarti tidak berobat ke rumah sakit atau ke dokter, melainkan pastinya si pasien ini sudah beberapa kali ke rumah sakit, entah itu ke rumah sakit mana saja, pastinya sudah melakukan, namun belum kunjung sembuh. Nah, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk terus berusaha. Kalau ilmu kedokteran tidak bisa menyembuhkan, maka kita lari ke alternatif, yaitu dengan bantuan doa orang-orang yang soleh gitu kan, orang-orang yang ingin mendoakan kita agar supaya penyakit kita disembuhkan. Jadi kalau akal pikiran kita sudah tidak sampai, maka dengan zikir, ya dengan bantuan orang-orang soleh seperti ini, mudah-mudahan si pasien ini bisa segera disembuhkan gitu kan. Di sebelum dikempesin, ditalukin makhluknya dulu supaya nggak bengkak ya gitu kan. Ya, jadi mudah-mudahan si bapak ini, si pasien ini segera sembuh. Kalaupun memang ini itu penyakit liver atau dikatakan santet, apapun itu penyakitnya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan teman-teman jangan bilang bahwasanya ini tidak berobat ke dokter atau yang lainnya, tetapi pastinya si pasien ini sudah beberapa kali mencoba berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh. Dan komentarnya di sini yang pada akhirnya penyakit yang seperti ini katanya meninggal dunia. Inilah yang rajiun, umur tidak ada yang tahu ya. Pastinya sudah berusaha ya, dan lebih parahnya lagi jangan sampai bilang bahwa ini adalah konten settingan ya. Oke, dan satu lagi, kenapa orang yang menantang santet tidak terkena santet gitu kan, orang yang menentang santet. Ya menurut saya gitu. Jadi orang yang menentang santet ini bukan karena dia tidak percaya dengan adanya santet ya. Kan sudah jelaskan bahwasanya santet itu ada beberapa metode ya. Jadi bukan hanya makhluk gaib saja yang dikirim untuk nyantet, melainkan obat, racun dan lainnya. Kenapa dia tidak percaya dengan santet? Khususnya santet makhluk gaib, santet jin gitu, yang dari jarak jauh gitu kan. Ya sebenarnya masalah apa dia harus membuktikan gitu. Banyak orang yang membuktikan santet, dan dia punya masalah apa harus membuktikan santet gitu kan. Dan biasanya orang yang membuktikan santet dan yang terkena santet itu karena punya penyakit hati ya. Jadi sakit hati yang sangat begitu dalam, yang pada akhirnya beliau disantet gitu kan. Jadi ketika ada orang yang menentang santet, dia tidak punya masalah dengan dukun, dia tidak punya masalah dengan orang lain, mana mungkin dia terkena santet ya. Maksudnya harus mempunyai masalah dulu, tidak tiba-tiba langsung disantet seperti transfer uang gitu kan ya. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi teman-teman, intinya kita harus jaga perkataan, jaga ucapan dimanapun berada. Kita harus tetap menghargai orang ya. Ucapan jangan sampai cacian, makian, bulian itu harus dijaga. Intinya gitu aja ya. Mudah-mudahan yang sebenarnya ini tetap konsisten mengobati dan membantu orang-orang yang membutuhkan seperti orang-orang seperti ini yang terkena santet atau penyakit lainnya. Teman-teman, terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.